Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau la tahdi, engkau tidak akan bisa memberi petunjuk man ahbabta, orang yang engkau cintai. Walakinallaha, akan tetapi Allah yahdi ma yasha, Dia Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muqtadin, dan Dia Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan diskusi kita. Pada beberapa saat yang lalu kita sudah putuskan menempuh jalan yang lurus. Allah gambarkan dan Allah berikan fasilitas berbagai macam jalan, berbagai macam arah. Lalu kita putuskan kita ambil jalan lurus, jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang yang benar. Lalu sebetulnya petunjuk itu seperti apa? Dan kalau kajian kita kemarin itu berbicara tentang hidayah diniyah, hidayah yang berkaitan dengan keagamaan. Hidayah diniyah itu adalah hidayah yang tertinggi. Kalau mau diklasifikasi, dibuat strata, maka strata tertinggi hidayah itu adalah hidayah diniyah, hidayah yang berkaitan dengan keagamaan. Kalau kita lihat strata yang terendah, maka hidayah itu jatuh kepada hidayah ilhamiyah, hidayah yang berkaitan dengan ilham. Karena hidayah yang namanya petunjuk itu ternyata bukan diberikan hanya kepada manusia, tetapi kepada burung pun Allah berikan petunjuk. Coba kita lihat sejenak kanan kiri kita. Kenapa ada burung bisa membuat rumah yang begitu rumitnya? Dia menganyam dengan berbagai macam tumbuhan yang dia ambil, lalu dianyam oleh dia. Jadilah sangkar burung itu. Itu kalau di desa-desa, itu kalau padi mulai menguning, burung itu mulai berdatangan. Lalu burung itu mulai membuat rumah di pucuk-pucuk bambu, di pohon-pohon kelapa. Biasanya burungnya warnanya agak kekuning-kuningan. Itu burung itu berdatangan. Lalu dia membuat rumah di situ, bulat-bulat, dianyam dengan sebegitu kentalnya, segitu ruwetnya anyaman itu.
Pertanyaannya yang muncul adalah, memangnya membuat rumah seperti itu, burung itu belajar dari siapa? Apakah ada gurunya yang ngajari membuat rumah seperti itu burung itu? Jawabnya, nggak ada. Nggak ada. Kalau mau dijelaskan secara jelas, maka dia belajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membuat seperti itu karena ada insting. Ada insting. Dan insting itulah yang disebut dengan hidayah ilhamiyah. Ada insting dia. Ya. Ketika kita lihat berbagai macam binatang, coba kita lihat. Kenapa binatang ayam itu tidak serta-merta berkencan dengan binatang merpati? Dan andai kata dicampurkan saja jadi satu, maka tidak mau dia berhubungan, kecuali sama-sama dengan ayam. Begitu juga merpati. Kenapa? Allah berikan insting di situ. Nah, insting itu bagian dari hidayah. Apalagi pada kita. Dan kalau kita melihat seperti itu, maka hidayah itu sebetulnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mau sekolah hidayah itu sekolahnya di mana? Coba, kita ini mau sekolah mendapatkan hidayah itu di mana? Nanti kita akan terkunci di situ. Betapa ucapan kita menjadi benar. Setiap saat, setiap waktu kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Itu akan terbukti. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu selalu kita ucapkan. Setiap salat pasti mengucapkan itu. Dan kalau tidak mengucapkan itu, maka salatnya menjadi tidak sah. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Dan ihdinas siratal mustaqim itu bagian dari suratul Fatihah. Akan terbukti bahwa hidayah itu tidak dipelajari, hidayah itu tidak disekolahi. Tetapi hidayah itu adalah wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita lihat dulu secara ilhamiah akan dibagi menjadi dua. Ibu Bapak, satu saat orang itu giginya cekot-cekot. Giginya itu cekot-cekot. Lalu ketika giginya cekot-cekot, kok terasa ya sakit sampai badan semua itu adem panas semua. Kenapa kita ini merasakan sakit? Dan kalau kita tidak makan sehari, tahu-tahu perut ini keroncongan, kita ini merasa lapar. Kenapa itu terjadi ya? Jawabnya, karena ada insting. Karena Allah kasih hidayah. Dan hidayahnya, hidayah yang berkaitan dengan badaniyah kita. Hidayah yang berkaitan dengan jasmaniyah kita. Sehingga jasmani itu bisa merasakan sakit, jasmani kita ini bisa merasakan segar, jasmani kita bisa merasakan bahwa merasa enak-enak saja. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih hidayah, kasih petunjuk kepada tubuh kita. Tapi pada saat yang sama, satu saat kita itu melakukan sesuatu dan sesuatu itu melanggar norma, apa yang terjadi? Rasa malunya luar biasa. Coba
Kenapa orang itu merasa malu ketika berbuat melanggar norma-norma yang telah diatur? Jawabannya, Allah berikan hidayah pada kita berupa insting, dan itu masuk kepada rohaniyah kita, jasmaniyah kita, ruhaniyah kita ada hidayahnya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita akan meningkat satu tingkat, maka logikanya akan begini. Ketika kita akan melakukan perjalanan dari Pakusari ke Bahmudah, mau lewat Jalan Es Parman, itu kok merasa ndak enak ya. Jangan-jangan nanti ada sesuatu. Jangan-jangan ada sesuatu. Oh, kalau begitu Pasar Sukoharjo ke selatan saja, terus ke sini. Ada hal-hal yang seperti itu. Itu apa namanya? Itu adalah hati nurani. Hati kita berbicara. Hati kita sedang membaca. Kalau sudah begitu, maka itu hidayahnya namanya dhamirul qalb. Apa kata hati kita? Kata hati itu bagian dari hidayah. Kemudian yang keempat, hidayah itu bisa kita dapati lewat indrawi kita. Lewat indrawi kita. Iya, khawasiyah. Indra kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Setelah mendengar, kita bisa mempersepsi siapa yang ada di sana. Setelah melihat, kita tahu memastikan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, kalau itu namanya hidayahnya adalah khawasiyah. Sudah hidayah yang ketiga. Kalau mau naik lagi, maka naik ke hidayah akliyah. Akal berbicara. Bagaimana orang bisa memanfaatkan akalnya? Yang seolah-olah sesuatu itu benar menurut indera, tetapi menurut akal itu tidak benar. Ketika kita melihat gunung dari kejauhan, gunung itu kelihatannya indah dan cantik. Kenapa? Karena letaknya di kejauhan, tetapi akal kita pasti tidak terima. Yang namanya gunung itu pasti tumpuan dari bebatuan dan tanah-tanah terjal ada di situ. Itu artinya apa? Indera kita sedang dibatalkan oleh akal kita. Dan akal yang seperti itu akal yang masuk di dalam hidayah akliyah. Kemudian yang terakhir yang paling tinggi yaitu hidayah diniyah. Hidayah yang berkaitan dengan agama. Hidayah yang berkaitan dengan kebenaran mutlak. Kalau ada sesuatu yang perlu kita pikirkan, satu, benar itu bisa benar menurut personal, benar menurut orang umum, benar menurut keilmuan, benar menurut filosof, dan yang terakhir, benar menurut agama kita. Itu namanya hidayah diniyah. Dan itu kuncinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Bapak, beberapa hal itu telah ditunjukkan kepada kita betapa hidayah itu tidak pernah diamanahkan kepada siapapun juga. Mari kita ingat-ingat kembali. Ketika ada orang yang luar biasa diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia disebut bapak manusia
dengan kata-kata Abul Bashar. Dan dia adalah orang yang pertama diangkat menjadi Rasul. Itulah Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana kecintaan Nabi Nuh alaihissalam kepada Kan'an putra tercinta, itu luar biasa. Ketika putra mau tenggelam dengan air bah itu, terus berjuang dengan perahunya, berusaha untuk narik anak tercinta, mengejar anak-anak tercinta supaya mau naik perahu, supaya selamat. Tetapi apa yang terjadi? Hidayah memang milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekelas Nabi Nuh alaihissalam ternyata tidak mampu menyelamatkan putra tercinta. Apalagi cuma kita. Itu nomor satu. Kalau kita melihat lagi, ada orang yang disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutlah dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang terjadi? Dia sampai bersumpah mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Azar, ayah tercinta, supaya mendapat hidayah. Ternyata Nabi Ibrahim juga gagal membawa ayah tercinta untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat keponakan dia, namanya Nabi Lut alaihissalam, apa yang terjadi? Ternyata Nabi Lut juga tidak mampu untuk membawa istri tercinta ke dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keramaian, munculnya fitnah, masyarakat mendemo dia, itu karena lisan dari istri tercinta. Kalau lihat Nabi Musa alaihissalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendakwai Fir'aun. Apa yang terjadi? Ternyata Musa juga tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Ternyata kuncinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana zaman Rasul SAW? Adakah orang yang mendapatkan hidayah karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabnya ada. Ada sebuah kisah ketika sekitar tahun ke-6 Hijriah. Rasul SAW merasa bahwa perlu pengembangan medan dakwah. Dakwah itu perlu berkembang. Oleh karenanya Rasul berusaha menulis beberapa surat. Suratnya dikirim ke raja-raja Arab ketika itu. Ada salah satu raja Arab yang dikirimi surat oleh Rasul SAW, namanya Sumamah bin Usal al-Hanafi. Namanya Sumamah bin Usal al-Hanafi. Raja dari mana? Dari Yamamah. Namanya Sumamah, Raja Yamamah. Kenapa dikirimi surat dia ini? Karena dia adalah seorang pembesar pada zaman jahiliyah. Dia adalah pemuka Bani Hanifah. Dia adalah Raja Yamamah. Lalu setelah mendapatkan surat, ternyata dia angkuhnya luar biasa. Bahkan dia berani merobek-robek surat Rasul SAW di hadapan para anggota dia. Di hadapan orang banyak dia robek-robek surat Rasul SAW. Dia menutup telinganya rapat-rapat. Dan dia bersumpah akan membunuh Rasul SAW. Apa yang terjadi? Dia lakukan itu karena dia seorang raja. Dicarilah Rasulullah SAW untuk dibunuh, untuk ditenggelamkan suara dakwahnya oleh siapa? Sumamah. Di mana itu? Di Yamamah, membawa pasukan Yamamah mencari Rasul SAW. Tetapi
sekali lagi Rasul adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan Rasulullah. Sumamah menggagalkan memburu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Buruannya dialihkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kekuatannya ternyata para sahabat banyak yang terbunuh. Dibunuh dengan kejam, dibunuh dengan sadis. Dihabisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Dia yang tertangkap. Apa yang terjadi berikutnya? Dengan bangganya diumumkan bahwa dia akan pergi ke Mekah. Untuk apa? Untuk berumrah. Nah, zaman dulu itu sudah ada kayak umrah itu. Tetapi ghairu syar'i. Syariatnya menggunakan syariat mereka, bukan syariat Rasulullah SAW. Apa yang terjadi berikutnya? Ketika dia berjalan menuju Mekah, lalu dia bertemu dengan pasukan Rasul SAW. Tertangkaplah Sumamah itu. Dibawa ke Madinah, lalu dia diikat di salah satu tiang yang ada di Madinah. Apa yang terjadi berikutnya? Ketika Rasul SAW masuk masjid, Rasul tahu. Lalu Rasul menanyakan siapa dia itu. Ternyata sahabat itu tidak tahu. Lalu Rasul mengatakan itu namanya Sumamah bin Usal al-Hanafi. Itu namanya Sumamah. Perlakukan dengan baik. Ternyata apa yang terjadi? Sumamah diperlakukan dengan baik. Sumamah dijamu dengan makanan yang enak-enak. Sumamah dijamu dengan susu onta yang segar. Lalu apa yang terjadi? Setelah dijamu, ditanya oleh Rasul SAW, Sumamah, apa yang kau miliki? Jawabnya apa? Aku ini orang baik. Yang aku miliki adalah kebaikan. Kalau engkau memaafkan aku, engkau memaafkan orang yang bisa berterima kasih. Kalau engkau membunuh aku, engkau akan membunuh orang yang mempunyai darah. Kalau engkau perlu harta, bilang berapa kebutuhan hartanya. Coba, itu ngomongnya raja. Terus diulang-ulang itu oleh Sumamah itu kepada Rasul SAW. Ternyata Rasul tidak tertarik. Dibiarin oleh Rasul, besok didatangi lagi. Apa yang kau miliki? Aku ini orang baik. Aku ini punya kebaikan. Kalau engkau mau memaafkan, engkau akan memaafkan orang yang pintar berterima kasih. Kalau engkau akan membunuh, engkau akan membunuh orang yang punya darah. Kalau engkau perlu harta, bilang saja berapa kebutuhannya. Coba itu beberapa kali. Dan apa yang terjadi? Akhirnya oleh Rasul SAW suruh lepaskan Sumamah itu. Dilepaskan, setelah dilepaskan dibebaskan dia. Apa yang terjadi berikutnya? Ketika Sumamah jalan-jalan dari makam Baqi, di dekatnya makam Baqi, di depannya Masjid Nabawi itu, Masjid Nabawi biasanya gini, kalau orang Indonesia hafal. Karena apa? Orang Indonesia kalau sudah ke Masjid Nabawi, Madinah, itu biasanya kalau pulang pagi setelah sholat subuh itu ke situ. Jadi kalau di makam itu paling ramai itu jamaah dari Indonesia, dari Malaysia, dari India, dari Iran, ramai pasti di situ. Kalau yang lain-lainnya enggak seberapa giat kayaknya itu. Main-main ke situ. Apa yang terjadi? Sumamah di situ mandi, bersuci ternyata. Apa yang terjadi bersuci? Ternyata setelah bersuci, Sumamah berangkat lagi ke masjid dan dia berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Artinya orang sejahat Sumamah
ternyata bisa mendapatkan hidayah. Hidayah dari siapa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lah Al-Hadi. Allah itu adalah Al-Hadi. Allah adalah yang maha memberi petunjuk. Wallahu yahdi ma yasha ila siratim mustaqim. Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Apakah kita yakin dalam satu rumah tangga akan bisa kita bawa semua? Jawabannya, tunggu dulu. Tergantung keputusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami belum tentu bisa membawa istrinya. Atau dibalik, seorang istri belum tentu bisa membawa suaminya. Bahkan suami istri belum tentu bisa membawa anak-anaknya. Kisah para nabi menjadi pelajaran penting bagi kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi. Allah adalah sang pemberi petunjuk. Allah akan memberi petunjuk kita kepada jalan kebahagiaan. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bahkan kita bisa duduk di sini itu karena Al-Hadi. Karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang yang sudah membaca pengumuman dan berapa pula yang bisa datang? Jawabnya tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keyakinan. Itu keyakinan kita. Yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak kurang orang ngajak-ngajak, tetapi tidak semua itu berkenan dengan kita. Walillahi asmaul husna. Milik Allah nama-nama yang baik, termasuk Al-Hadi itu. Itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fat'uhu biha. Maka mohonlah sesuatu kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, biha dengannya, dengan asmaul husna itu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hadi yang maha memberi petunjuk. Yang memberi petunjuk kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah dengan asmanya yang baik. Namanya Asmaul Husna. Kita bisa berwasilah dengan Asmaul Husna. Kita bisa menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik, sesuai apa yang kita inginkan. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita hamba yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ilmu penting bagi kita. Ya, menjadi orang-orang yang diberi ilmu itu menjadi sarana bagi kita. Untuk apa? Untuk mengetahui. Waliya'lamal ladzina utul ilma. Dan supaya orang-orang yang diberi ilmu itu mengetahui annahul haqqu mir rabbik. Sesungguhnya dia benar-benar dari Tuhanmu. Apa yang terjadi berikutnya? Kalau sudah tahu seperti itu, lalu dikatakan wa innallaha, akhir-akhir ayat itu. Dan sesungguhnya Allah lahadi, sungguh dia ini pemberi petunjuk. Siapa? Alladzina amanu ila siratim mustaqim. Apa yang bisa kita lihat di surat Al-Hajj ayat 54 ini, di akhir-akhirnya? Ternyata ada satu kalimat yang menarik. Apa katanya? Al-Hadi, dia memberi petunjuk, alladzina amanu ila siratim mustaqim. Kepada orang-orang yang beriman, ila sirati mustaqim, ke jalan yang lurus. Berarti kalau begitu,
Bagaimana supaya kita masuk di dalam Shiratil Mustaqim, jalan yang lurus itu, jalan pilihan kita? Maka keimanan kita itu mesti mantap. Iman, amanu, bukan sekedar Islam. Islam belum tentu iman. Makanya ada ayat Quran mengatakan wa minan nasi, dan ada sebagian orang mengatakan amana billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka bukan orang-orang yang beriman. Ada sebagian manusia mengklaim dirinya orang yang beriman, tapi Allah menjawabnya wa ma hum bimu'minin. Enggak. Mereka bukan orang yang beriman. Apa kira-kira? Karena keyakinannya, keimanannya belum masuk di dalam hatinya. Apa yang tampak, apa yang dilakukan, apa yang kita lihat, itu adalah gambaran-gambaran kita. Dan itu adalah syariat, dan syariat itu berkaitan dengan keislaman kita. Nah, targetnya untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabnya apa? Jawabnya kita mesti kukuhkan keimanan kita, kuatkan kepercayaan kita. Bagaimana cara menguatkan keimanan kita? Ada beberapa jalan. Rububiyah kita mesti kuat, uluhiyah kita mesti kuat di situ. Asma wa sifat harus menjadi bagian bagi kita. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu inti dari keimanan kita. Makanya rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala harus menyatu dengan kita. Kita harus faham betul ketika berbicara tentang uluhiyah, dan kita harus faham betul ketika berbicara tentang asma wa sifat, salah satunya Al-Hadi. Allah yang memberi petunjuk, dan Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, termasuk kepada Sumamah tadi. Orang jahat luar biasa, ternyata diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia menjadi Islam karenanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala fasawwa, sempurnakan kita sesuai dengan kadarnya. Fahada, lalu Allah memberi petunjuk kepada kita. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang menyempurnakan, dan Allah pula yang memberi petunjuk kepada kita. Oleh karenanya maka memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebuah keniscayaan. Makin banyak kita memohon, maka kemungkinan besarnya semakin besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kudu rajin sholat kita. Qala, ada petunjuk umum. Qala, Fir'aun mengatakan, faman rabbuka ya Musa? Siapa Musa? Tuhanmu berdua dengan Harun. Qala, dia mengatakan, Rabbuna alladzi a'ta kulla shay'in khalqahu. Tuhanku adalah yang memberi, dia adalah yang membentuk, khalqahu, segala sesuatu, summa hada. Kemudian dia memberikan petunjuk. Siapa yang memberi petunjuk? Jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa petunjuk itu berlaku kepada siapapun juga. Kemudian yang berikutnya ada taufik, yaitu petunjuk tentang keilmuan. Datang untuk melakukan, mengikuti kajian, itu bagian memburu petunjuk. Bagian dari usaha kita.
Islam, akidah, wa syariah. Islam, keyakinan dan perbuatan. Makanya kalau kita ini keyakinannya mesti mantap, perbuatannya mesti mantap. Jadi bukan hanya keyakinan yang harus kita bangun, dan juga bukan hanya perbuatan tanpa arti kalau tidak didasari dengan hati yang mantap. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan kita. Dari mana? Yakhrujuhum minadh-dhulumati ila nur. Dia Allah Subhanahu wa taala akan memberi petunjuk kepada kalian. Bagaimana caranya memberi petunjuk? Dengan dinullah, agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memberi petunjuk? Dengan keilmuan. Al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ketika ilmu itu ada pada seseorang, maka orang itu akan bercahaya. Dan kalau dia sudah bercahaya, al-alimi kal kawakib, maka orang yang berilmu itu akan seperti bintang. Orang berilmu itu akan seperti bintang. Dan itulah orang yang berilmu itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala minadh-dhulumati ila nur. Dari kegelapan kepada terang benderang. Kalau kita akan melakukan sesuatu, maka ilmu itu menjadi perlu. Dan ilmu itu yang akan membawa kita kepada kebenaran. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki dunia, ya harus kuasai ilmunya. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka atasnya juga harus dengan ilmu. Begitu pula kalau menghendaki keduanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, petunjuk di dunia, dan Allah juga memberikan petunjuk ketika di akhirat nanti. Di akhirat yang orang sudah tidak peduli kepada orang yang lain. Siapa yang memberi petunjuk? Yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Fahuduhum ila siratil jahim. Lalu mereka diberi petunjuk kepada jalan neraka. Siapa yang memberi petunjuk? Petunjuknya adalah mereka dan CS-CS-nya. Tetapi Allah juga beri petunjuk kepada jalan ke surga. Siapa yang memberi petunjuk? Mereka yang beriman dan CS-CS-nya, yaitu para nabi dan para rasul. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah habis. Minta maaf, dibaca sendiri, kurang lebihnya sampai segini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون